Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah materi administrasi bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan tema manajemen informasi dan komunikasi bisnis dengan judul Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah informasi dan komunikasi dalam bisnis. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Reza dari Bandung, NIM 25308210776, dan rekan saya. Nama saya Wafianisha dan rekan saya. Nama saya Rayhan dengan NIM 253082109. Kita akan menjelaskan mengenai presentasi manajemen informasi dan juga komunikasi bisnis yang berjudul memanfaatkan teknologi untuk mempermudah informasi dan komunikasi dalam bisnis. Teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis seperti menciptakan alat, metode, dan sistem untuk menyelesaikan pekerjaan atau masalah manusia. Ada definisi dari komunikasi bisnis dan juga manajemen informasi. Untuk yang pertama, komunikasi bisnis adalah komunikasi dalam lingkungan bisnis dan menggunakan kata-kata perbuatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utamanya yaitu meliputi menciptakan pemahaman, membangun citra, membuat keputusan, mengaktifkan karyawan, dan juga menjual produk. Lalu, manajemen informasi adalah pengolahan data menjadi informasi yang berguna dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung pengambilan keputusan. Proses ini cukup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan pengamanan informasi. Hubungan dari kedua judul ini adalah komunikasi bisnis menghasilkan data mentah yang kemudian dikelola dan diolah dan oleh manajemen informasi menjadi wawasan yang berguna. Wawasan ini kemudian digunakan komunikasi bisnis untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya yaitu ada tujuan komunikasi bisnis, yaitu yang pertama aksi dan arah, memastikan bisnis mencapai sasaran dan tujuannya. Yang kedua ada informasi inti, yaitu mentransfer informasi penting seperti misi, visi, kebijakan, prosedur, tugas, dan aktivitas perusahaan kepada audiens. Yang ketiga yaitu ada kualitas lingkungan kerja, yaitu menciptakan lingkungan yang kolaboratif, produktif, dan menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang keempat yaitu ada peningkatan efisiensi, yaitu mengurangi kesalahan dan meningkatkan prosedur operasional. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu membangun relasi, meningkatkan kepuasan karyawan, retensi pelanggan, dan citra merek perusahaan. Tujuan manajemen informasi bisnis. Yang pertama bisa dilihat ada dokumen keputusan. Bisa dibilang dokumen keputusan ini mendukung untuk mempermudah mengambil keputusan, yaitu menyediakan wawasan akurat bagi manajer untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik. Jadi tidak akan salah mengambil keputusan. Yang kedua ada efisiensi operasional, mengotomatisasi proses bisnis untuk mengurangi biaya dan waktu. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif, memanfaatkan informasi untuk memahami pelanggan dan bereaksi cepat terhadap pasar. Jadi pelanggan tidak akan kebingungan karena sudah mendapatkan informasi. Yang terakhir ada kontrol dan keamanan, memastikan data aman, terstruktur, dan proses bisnis terkendali atau akuntabel. Selanjutnya ada peran dan pengaruh teknologi dalam informasi dan juga komunikasi bisnis. Fleksibilitas dan kenyamanan, yaitu bisnis online fleksibel bagi penjual atau bisa dibilang tidak terkait dengan lokasi dan sangat nyaman bagi pembeli. Jadi Anda bisa berbelanja dari mana saja. Kemudian ada peningkatan keamanan, kehadiran tenaga ahli memungkinkan perbaikan sistem keamanan, terutama dalam transaksi. Misalnya kartu kredit yang mengembalikan dan menjamin kerahasiaan identitas, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Lalu ada aksesibilitas internet, koneksi internet yang sangat mudah berjangkau menjadi fondasi penting yang mendorong kemakmuran dan pertumbuhan bisnis online. Penerapan teknologi dalam manajemen informasi dan komunikasi bisnis. Yang pertama, manajemen informasi atau pengelolaan data atau pengetahuan. Sistem basis data atau big data yaitu mengumpulkan dan menganalisis volume data besar untuk penguasaan bisnis.
Yang kedua, sistem ERP mengintegrasikan semua fungsi bisnis, yaitu keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain untuk aliran informasi yang terpadu. Yang ketiga ada bisnis intelijensi dan analitik data, menganalisis data dan menyajikan dalam visualisasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan selanjutnya ada cyber security, yaitu melindungi informasi dan sistem dari ancaman cyber. Kemudian ada poin yang kedua yaitu komunikasi bisnis, interaksi internal dan eksternal. Internal atau antar karyawan, yaitu menggunakan aplikasi kolaborasi, Teams ataupun Slack untuk komunikasi real time, dan internet atau email untuk informasi formal. Dan ada juga eksternal, yaitu pelanggan dan mitra, menggunakan website atau e-commerce untuk kehadiran digital atau transaksi, media sosial untuk branding atau interaksi, dan sistem CRM untuk mengelola hubungan antar pelanggan. Biasanya ada studi kasus dari pemanfaatan teknologi di zaman sekarang untuk informasi dan bisnis. Kita bisa beri contoh yaitu PKM UKM di Adi Upakara, Pembuat Upakara atau Banten. Masalahnya masalah tradisional mulut ke mulut. Jadi mereka tuh masih menerima informasi lewat mulut ke mulut. Kemungkinan kalau menerima informasi seperti itu pasti menghambat atau lambat dan sangat terbatas serta minimnya pengetahuan mitra atau ibu nelayan Banten tentang pemasaran online. Jadi sebelum adanya teknologi mereka hanya mengandalkan pemasaran offline. Lalu tujuannya meningkatkan pemahaman dan keterampilan mitra dalam pemasaran digital bisnis menggunakan teknologi informasi. Kegiatannya yaitu pelatihan penggunaan smartphone untuk pengambilan gambar, penyusunan promosi, pembuatan email, penggunaan media sosial atau Facebook, Instagram, dan pengenalan website e-commerce. Jadi sebelum adanya teknologi, mereka tidak mempunyai sosial media untuk pemasaran. Selanjutnya ada hasilnya tercipta akun media sosial, Facebook, dan Instagram, dan website yang berhasil dioperasikan memungkinkan pemasaran produk atau upakara atau Banten menjadi lebih luas secara online. Produknya yaitu upakara atau Banten, yaitu upakara atau Banten di sini sesajen atau persembahan agama Hindu. Contoh produknya itu Banten keras. Tantangannya kesulitan mitra dalam menggunakan website dan kecepatan internet di lokasi yang kurang optimal karena bisa dibilang wilayah ini wilayah pelosok. Oke, kesimpulannya, manajemen informasi dan komunikasi bisnis secara terintegrasi berfungsi sebagai pilar informasi. Manajemen informasi memastikan bahwa data dan apa yang diperlukan tersedia. Komunikasi bisnis memastikan bahwa informasi tersebut tersampaikan, dipahami, dan digunakan untuk mengambil tindakan dan pengambilan keputusan yang tepat. Di era digital ini, di mana arus informasi sangat cepat, pemasaran keduanya sangat penting untuk membangun kepercayaan klien, meningkatkan produktivitas, dan mencapai kesuksesan strategis dalam bisnis yang produktif. Oke, sekian dari kelompok kami. Kiranya jika ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.